Perkenalkan, nama saya Silviana Astika Borutarigan, NIM S1031201003 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan ilmiah dalam filsafat ilmu. Penjelasan ilmiah adalah penjelasan fakta berdasarkan data yang dapat dijadikan sebagai bukti keilmiahan. Artinya adalah sebuah pengetahuan dapat dikatakan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah apabila dapat dijelaskan, dapat dibuktikan berdasarkan fakta yang bersumber dari data yang ada di lapangan. Dalam hal ini, terdapat beberapa model atau metode dalam penjelasan ilmiah, yaitu penjelasan induktif, penjelasan deduktif, penjelasan fungsional, dan penjelasan genetik. Yang pertama yaitu penjelasan induktif. Penjelasan induktif adalah penjelasan suatu gejala berdasarkan fakta untuk menghasilkan sebuah premis yang bersifat peluang atau kemungkinan. Artinya adalah penjelasan yang didasarkan kepada data dan fakta ketika ada suatu fenomena. Misalnya kita melihat dan menganalisis berdasarkan data yang ada, kemudian dari situ kita simpulkan menjadi sebuah premis. Jadi analisisnya itu beranjak dari data secara umum, kemudian disimpulkan untuk dijadikan sebuah premis yang bersifat teoritis. Yang kedua, penjelasan deduktif. Yang dimaksud dengan penjelasan itu adalah penjelasan suatu gejala dengan menarik kesimpulan secara logis dari premis-premis yang telah didapatkan sebelumnya. Jadi model analisis secara deduktif ini merupakan kebalikan dari induktif. Kalau induktif tadi itu beranjak dari data, sedangkan deduktif ini beranjak dari teori. Maksudnya adalah kalau induktif tadi dari data yang ada kemudian disimpulkan menjadi sebuah premis yang bersifat teoritis. Sementara deduktif itu dari teori yang ada kemudian teori itu dikaitkan dengan data atau data itu secara teoritis kemudian disimpulkan secara logis menjadi sebuah premis yang baru. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu penjelasan secara fungsional. Penjelasan secara fungsional yaitu penjelasan yang meletakkan sebuah unsur dalam kaitannya dengan sistem secara keseluruhan yang mempunyai karakteristik atau arah perkembangan tertentu. Dalam hal ini, analisis dilakukan berdasarkan teori yang sudah ada atau premis-premis yang sudah ada, kemudian diletakkan pada suatu objek atau aplikasi, atau biasanya ini berhubungan dengan ilmu terapan untuk dilakukan sebuah pengembangan. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, penjelasan genetik. Penjelasan genetik adalah penjelasan berdasarkan faktor-faktor yang timbul sebelumnya dalam menjelaskan gejala yang muncul kemudian atau yang bersifat kausalitas. Maksudnya di sini adalah analisis dilakukan melihat faktor-faktor sebelumnya. Jadi ada sebuah faktor atau keadaan alam, kemudian itu akan menjadi prediksi apa yang akan terjadi ke depan atau menghubungkan faktor satu dengan faktor yang lainnya sehingga dapat sebuah kesimpulan. Biasanya penjelasan genetik ini berhubungan dengan fenomena-fenomena alam. Pernyataan ilmiah adalah argumentasi yang menyatakan suatu premis atau apa yang dianggap benar sebagai landasan kesimpulan dan sebagai hasil dari penjelajahan ilmiah. Dari penjelasan ilmiah akan menghasilkan argumentasi yang menyatakan suatu premis. Jadi, semua penjelasan ilmiah atau sebuah konsep itu tidak bisa mewakili konsep lainnya sehingga dalam pernyataan ilmiah ini terbagi dari beberapa konsep yang sesuai dengan bidang-bidang kajiannya. Yang pertama yaitu postulat. Postulat adalah pernyataan dasar yang menjadi titik tolak pencarian atau bukan definisi atau pengandaian sementara. Kita ambil saja contohnya contoh nyatanya yaitu api membakar. Apakah itu sebuah teori? Itu bukan dari kenyataan, tapi itu benar-benar membakar. Tapi apakah kita tahu kenapa api membakar itu? Makanya dilakukan penjelajahan ilmiah untuk menjelaskan mengapa api itu dapat membakar. Yang kedua, asumsi. Asumsi yaitu pernyataan bersifat argumentasi yang memerlukan bukti tentang kebenarannya atau dugaan dasar. Dalam hal ini, pada prinsipnya asumsi dan postulat itu hampir mirip, yaitu merupakan sebuah pernyataan dasar, namun kalau postulat tadi itu tidak bersifat teoritis atau definisinya sudah ada, sudah nyata seperti api membakar,
besar, air mengalir, itu sebenarnya bukan teori lagi, tetapi perlu penjelasan. Sementara asumsi itu adalah sebuah argumentasi yang biasanya dalam ilmu-ilmu sosial karena dia tidak pasti, kemudian ada sebuah anggapan dasar yang menjadi asumsi yang kemudian akan dicari pembenarannya atau dicari penjelasannya sehingga menghasilkan sebuah konsep. Yang ketiga yaitu teori. Teori yaitu pernyataan berupa seperangkat proposisi menurut prinsip-prinsip logis yang bersifat definisi atau dalil. Jadi teori ini merupakan hasil dari kesimpulan sebuah asumsi atau postulat. Maksudnya seperti dalam suatu analisis atau pencarian atau penjelajahan ilmiah, kesimpulan itu dapat menjadi definisi yang kemudian dapat dikatakan sebuah teori nantinya. Jadi kita tahu tadi ada postulat, ada asumsi, dari asumsi itu dilihat kenyataannya, kemudian dijelaskan, dibuktikan, kemudian pernyataan dan penjelasan itu telah melalui proses metode ilmiah. Kemudian itu akan menjadi sebuah teori-teori pernyataan yang berupa definisi yang mewakili atas apa hasil dari analisis yang sudah dilakukan. Yang keempat yaitu prinsip. Prinsip adalah pernyataan yang berlaku secara umum atas sekelompok gejala tertentu yang mampu menjelaskan realitas. Secara konseptual, prinsip dari teori merupakan satu hal yang hampir mirip, tapi digunakan untuk hal yang berbeda. Prinsip itu pernyataan umum atas sesuatu. Misalnya dalam ekonomi ada prinsip permintaan. Ketika pemetaan besar akan menaikkan harga, jadi itu secara prinsipnya seperti itu. Kebanyakan orang mencari barang itu, maka harganya akan naik. Kalau barangnya banyak, maka harganya akan turun. Dengan prinsip yang secara konseptual hampir mirip dengan teori. Namun teori itu biasanya sering berhubungan dengan ilmu-ilmu sosial. Dan yang terakhir yaitu hukum. Hukum adalah pernyataan yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam suatu hubungan sebab akibat atau kausalitas. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai pengetahuan ilmiah dalam filsafat ilmu. Bila ada kesalahan dalam kata-kata, saya mohon maaf. Terima kasih.